Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini lagi ngadem, habis workout sedikit, lari di tempat plus angkat-angkat dumbbell apa barbell ya itu 2 kali repetition aja, plus larinya kurang lebih 8 menitan, 7 menit lah. Alhamdulillah udah bergerak, dan ini sambil menghirup udara pagi teman-teman. Tadi udah saya sempatkan untuk konten terutama di akunku yang sudah jalan, jadi di toko Cihui. Dan alhamdulillah sudah mulai ada closing pagi ini di toko Cihui, tetap produk yang FYP running. Terus saya tambahkan produk-produk yang konten lain yang untuk menambah konten di luar produk yang FYP, dengan harapan ada yang sudah check out, ada yang bakal check out gitu ya. Dan ini live sudah saya jalankan. Live yang saya jalankan adalah saya pakai rotator, terus saya pakai recording suara. Recording suara saya tidak menyebutkan detailing orang yang datang siapa-siapa, tapi yang menyapa aja, menyapa secara general, misalkan kakak-kakak terima kasih sudah join, jadi nggak sebutin nama kak ini kak itu, nggak, karena memang recording. Kalau berbeda nanti bisa kena PL. Dan sesekali saya longok karena recording seperti itu juga ada bahayanya, bisa putus. Yang pasti yang bisa bahaya adalah putus. Dulu sepahaman saya kalau live itu yang penting ada pergerakan, nggak putus, tapi nyatanya saya testing, yang penting rotator itu nggak jaminan nggak putus. Jadi kalau ada beberapa menit tanpa kita sentuh, tanpa kita apa gitu, bisa kedetek nggak ada kegiatan dan akan diputus sama si TikTok. Jadi karena saya kombinasi, kalau saya lagi waktu saya ready ya saya ngomong langsung gitu, saya tegurin. Tapi kalau nggak ada ya saya pakai recording teman-teman. Ini efektivitasnya ya 50-50 ya. Yang nyari keberuntungan aja, nothing tulus teman-teman. Ya akan lebih baik memang kalau kita tampil langsung, mau kita tampil wajah nggak wajah, itu sepengalaman saya sampai saat ini di live itu lebih bagus. Tapi ya untuk menambah jam tayang, aku ya kalian seperti itu. Di 2 hari 3 hari ini, 2 hari yang lalu emang drop banget teman-teman. Biasanya saya pendapatan dari akunku yang running itu bisa 150 sampai 200, itu jebol sampai mentok di 20.000. Problemnya live saya waktu itu admin saya off, live saya off, nggak bisa juga. Terus kedua saya ke lapangan waktu itu antara anak bola main bola, plus nggak bisa live saya. Terus konten saya juga kacau kemarin, jadi manajemen konten harus diperbaikin lagi. Saya ini sekarang juga hampir selalu nggak punya stok konten. Kadang-kadang kalau ada waktu malah kelupaan. Nah ini saya harus berpikir lagi gimana cara manajemen stok konten. Minimal ada stok konten, karena kalau kita sibuk apapun, kalau sudah ada di HP tinggal post. Nah ini yang problemnya, saya nggak ada stok konten. Bahkan ada beberapa akun semuanya nggak ada stok konten, kacau nih. Nah saya berpikir lagi pagi ini teman-teman, sambil menghirup udara pagi, nyari oksigen, gimana nyetok konten. Karena bener kalau kita nggak konten, kayak tak pengalamanku gitu, saya nggak upload gitu ya, turun teman-teman, turun dari penjualan, terus view-nya, dan saya rasakan beberapa ini juga turun lagi teman-teman. Turunnya lumayan tinggi, karena dari produk view saya 60 ribuan, sekarang kemarin itu malah jadi 25 ribuan. Bahkan yang pas saat turun kemarin ya bener 10 ribuan gitu. Gokil nggak tuh? Pantes produk view-nya turun ya penjualannya turun. Itu yang terjadi. Bahkan yang FYP pun itu ikut drop, turun. Nah tapi juga memang ada indikasi teman-teman affiliate juga yang saya coba ngobrol, ya memang pada turun ya, mungkin ini jam tanggal tua atau apa gitu. Tapi kita sebagai konten kreator nggak ada tuh reason tanggal tua, karena Indonesia ini majoritinya berapa ratus juta teman-teman, kurang lebih sekarang udah mendekati, bahkan mungkin udah 300-an juta penduduk. Nah yang punya TikTok entah berapa juta, mungkin lah bisa dibilang 30 juta 20 juta gitu ya. Nah dari 20 juta itu pastinya orang teman-teman kita masih banyak kok yang dapat sehari puluhan juta gitu kan. Artinya apa ya, kita kalah kompetisi sebenarnya itu teman. Jadi nggak ada, ayo kita nggak boleh ngeluh wah ini lagi ekonomi susah, nggak ada itu, berarti ini memang kompetisi guys. Nah kalau kita harus memiliki jiwa entrepreneur ini, saya mengingatkan diri saya sendiri, saya bukan sotoy enggak, tapi mengingatkan diri benarnya, oh iya sebenarnya peluang itu selalu ada. Pada saat krisis, pada saat sulit, justru di situ menghadirkan peluang. Nah mindsetnya gimana nih, gimana merayu, gimana bisa konten kita terbaik lah gitu teman. Saya kemarin juga dengerin siapa lagi itu ya, kemarin saya ngomongin ada mood kontennya kurang kayak gitu ya. Terus ada juga kalau bahasa naturalisasi konten itu kurang atau gimana, itu mungkin ya.
jadi kurang menarik lah dilihat itu. Walaupun kontennya pencahayaan udah oke, suara udah oke, terus transisinya udah jos gitu ya, tapi ya karena moodnya nampak netur, kalau bahasa aku ngebahasainnya ya kayak tampil apa adanya, kita ngobrol yang wah gitu, itu kurang ya gitu. Itu apa teman-teman? Nah ayo kita terus perbaiki, dan moga-moga bisa tumbuh terus kita, jangan menyerah, kondisi apapun kita gaskan aja, kita jemput rezeki terbaik. Terus ada yang ngomong juga misalkan, wah kalau memang belum rezeki kita, mau dikejar ke manapun ya nggak bakal kena gitu. Nah komentar seperti ini sebenarnya boleh ada benarnya, tapi jangan membuat kita lemah gitu. Memang mau dikejar nggak dikejar itu udah urusannya Tuhan, tapi kita harus memilih yang mengejar, menjemput habis-habisan, karena tugas kita adalah ikhtiar. Setelah itu baru hasilnya lillah, hasilnya pasrah ke semesta, Tuhan pencipta alam gitu. Kalau saya sebenarnya itu ya, bukan berarti Islam itu melemahkan, kita terus nggak ngapa-ngapain. Enggak, orang Nabi ada yang ibadah terus-terusan di masjid aja disuruh keluar, hei kamu jemput rezeki keluar, kayak gitu. Walaupun Tuhan takdirnya Allah tuh, tapi ada juga takdir yang digantung atau gimana bahasanya itu. Saya bukan ahli di situ, tapi saya lebih memilih logically ya. Oke, kita berpasrah, tetapi action kita harus unlimited gitu, gempur-gempuran. Unlimited itu bukan berarti tanpa henti, tidak. Waktunya kita beribadah, gaskan, dahulukan. Kemarin saya juga dapat mendengarkan lah, ini sebenarnya sudah bahasa-bahasa yang sudah sering terdengar, tapi diucapkan kembali oleh salah satu pemeran film ya, pembuat film dan juga penyanyi, pencetak lagu Komang. Dia berbicara bahwa saya memperbaiki sholat saya dahulukan sholat saya kuat tebalkan tahajud saya, dan justru rezeki mengejar saya. Wah, dalam hati amazing. Tapi kadang-kadang teman-teman, ini nggak garansi 100% menurut saya bahwa akan terjadi seperti itu, tapi itu ungkapan yang good, bagus. Artinya apa? Boleh kita doing the best, unlimited dalam hal konten TikTok affiliate, kita habis-habisan, kita gaskan, tapi jangan lupa kita harus fun. Funnya dengan apa? Salah satunya apa? Kita mendekatkan diri dengan Tuhan, itu tujuannya apa? Fun loh, happy, bahagia. Kenapa? Karena sejatinya arah kemanapun kita pada saat kita kembali ke Sang Kholik bisa happy teman-teman. Itu kata kunci ini saya coba dapatkan saat ada anak saya ikut ESQ ya. Apa sih yang diajarkan emotional quotient ini gitu. Salah satunya destinasi, the last destinasi apapun yang activity kita ya harus kembali ke kreator kita, God, Tuhan gitu. Kalau ke sana, wah, nikmat, enjoy, happy, karena nggak ada lagi kata penyesalan. Waduh, udah habis-habisan, nggak ada hasil. No, nggak ada begitu. Tapi kita habis-habisan, alhamdulillah, karena kita mencari ridhonya Tuhan, mencari ridhonya God, Allah gitu. Kalau udah ke situ, keren teman-teman. Makanya kita juga harus habis-habisan, itu berarti waktunya istirahat, ya kita istirahat, lelah, istirahat dulu. Tapi pada saat ada waktu-waktu kosong kita nggak ngapa-ngapain, ya kita aktivitas yang terbaik buat konten-konten kita. Itu sih menurut aku sih. Lagi-lagi saya juga banyak malasnya masih teman-teman, banyak buang waktunya gitu. Wow, crazy kan? Ya saya mengingatkan teman-teman, moga-moga kita terus bertumbuh, dan teman-teman yang sudah ngerti, sudah paham TikTok affiliate, jangan pelit ilmunya, sharekan ke kita, ke junior-junior kita, ke teman-teman kita yang masih newbie kayak saya. Tuh, jangan pelit, insya Allah jenengan makin laris rezekinya, makin dimudahkan, dan makin jos. Oke teman-teman, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.